Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun teman-teman semuanya menonton video ini. Nah, semuanya, perkenalkan nama saya Aidil Fitrah, biasa disapa Aidil. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Politeknik Negeri Luxmawe. Nah, di video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, hasil kerja untuk membuat proyek akhir berupa website yang dibuat menggunakan Laravel dalam mata kuliah pengembangan framework ini. Semuanya special thanks dulu kepada Pak Amir sebagai pembimbing kami di mata kuliah ini. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya selama 1 semester ini. Sangat luar biasa, kami mendapatkan ilmu yang bisa memudahkan kami untuk mempersiapkan aset masa depan kami. Nah, jadi untuk judul daripada proyek saya ini, saya mengangkat sebuah judul yaitu Battle.net Website. Nah, kita akan membahas dulu nih, Battle.net itu apa sih? Battle.net itu apa sih? Itu pertanyaan besar nih. Battle.net kalau diartikan dalam bahasa dari Inggris ke Indonesia, itu artinya biji pinang. Battle.net itu biji pinang. Nah, lantas untuk apa saya membuat biji pinang ini? Gini, kita melihat dulu komoditas biji pinang di Indonesia itu sangat besar daripada dunia luar, daripada negara-negara luar. Indonesia memiliki penghasilan dari pinang itu sangat luar biasa besar karena tidak semua negara mempunyai pohon pinang, sama halnya dengan kelapa. Nah, coba di sini dilihat, kalau di Indonesia, pinang itu cuma dihargai dengan 4.000, 5.000, paling besar 10.000 lah per kilogramnya. Coba kita jual keluar seharga 25.000 sampai 50.000. Seberapa besar keuntungan yang kita dapat dari hasil alam Indonesia ini. Tapi kita tidak bisa memperjuangkan hasil alam itu. Kan pertanyaan lagi nih, kan banyak tuh yang udah jual Battle.net ke dunia luar. Banyak memang, tapi yang saya search di Google yang memang mereka menjualnya dari e-commerce, dari dari website yang menjual pinang itu belum ada sepertinya. Ada cuman beberapa sih. Tapi mereka tidak menamakan sebuah perusahaan mereka dengan Battle.net, sehingga susah dicari ketika ingin membeli pinang dunia luar. Tapi kita di sini mencoba untuk membuat dengan nama Battle.net yang mudah dicari dan mudah digunakan. Nah, di sini kita nggak hanya menjual kalau pinang aja nih, bukan itu aja. Tapi kita demi mempertahankan hasil dari alam Indonesia ini, kita menjual tuh produk-produk yang dihasilkan dari pinang. Apa-apa aja, benang atau apapun itu bisa kita target marketkan di e-commerce ini. Nah, jadi Battle.net ini saya lupa jelaskan tadi. Battle.net ini kalau jatuhnya itu jatuh secara generalnya itu ke website yang e-commerce, bisa dibilang blog juga. Karena kalau dibilang e-commerce kan jual beli, dan blog itu kan portofolionya. Itu kayaknya masuk dua-dua tuh. Jadi di sana saya membuat ini gunanya untuk menjual beli dan juga untuk memperlihatkan di sini produk-produk apa aja yang bisa dihasilkan dari pinang, dan bagi teman-teman semua di luar yang ingin membeli pinang mungkin. Nah, di sini. Oke, mungkin itu aja untuk pembukaan kali ini, dan kita langsung aja kembali ke laptop. Kita coba lihat gimana websitenya, dan kita akan telah sama-sama gimana fungsional yang bisa kita terapkan dalam website ini. Cus. Oke, hari ini kita mau ngelanjutin karena berhubung malam kemarin saya sempat rekam layar dan 3 kali rekam sampai jam 4 malam, 3 kali rekam sekitar 30 menit itu, dan nggak tersimpan di laptop. Masya Allah, tambah pakai OBS gitu 30 menit nggak terekam. Kemudian lanjut lagi pakai OBS, nggak terekam lagi, cuma terekam semenitan. Dan lagi-lagi di yang ketiga kali saya menggunakan
bawaan dari Windows 10 dan juga masih tidak bisa kerekam. Ini membuat frustasi yang sangat luar biasa sekali saat ini. Tapi tidak masalah. Hari ini kita coba tes rekam dulu di Bandicam, di aplikasi Bandicam. Nanti kalau memang nggak bisa, baru kita pikir cara lain untuk gimana bisanya. Coba kita bismillah dulu agar bisa. Langsung saja kita buka projectnya kali ini. Kita buka projectnya untuk kita jalankan. Nah, seperti yang telah dijelaskan di video pembukaan yang saya rekam kemarin itu saya membuat project dengan judul Battle.net. Sekarang kita coba buka dulu projectnya. Nah, projectnya ada di sini. Battle.net. Kita open with code-nya. Ini saya takut nak rekam lagi ya. Oke, kode terbuka. Kita langsung buka atau kita buka servernya dulu ya, exam. Sekarang saya pakai exam kali ini. Ya, saya aplikasi ya, exam aplikasi. Oke, kita start Apache dan MySQL ya. Soalnya nggak masalah juga ya. Kita start dan kita langsung buka projectnya. Kita tunggu. PHP Artisan Serve. Enter. Oke, aman, bisa kebuka. Kita copy linknya, Ctrl C, dan ini jangan kita tutup dulu. Langsung ke browser. Sini kita copy langsung. Agak lambat sedikit ya. Nah, ini website yang saya jelaskan di pembukaan tadi, itu Battle.net website, dan ini merupakan tampilan front end-nya. Ini merupakan tampilan front end dari Battle.net website. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, kalau misalnya hasil yang dihasilkan daripada wireframe, kan sebelum ini saya mau buat wireframe dulu. Nah, di situ hasilnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita dapat ya. Rencananya mau buat seperti ini ada, mungkin kita tampilkan di sini wireframe, 2 wireframe yang sudah saya edit, dan ternyata tidak memenuhi ekspektasi yang sudah dipikirkan. Ternyata kita tidak hanya di sini-sini aja, tapi kita harus pikirkan juga gimana kita bisa menghasilkan project ini seperti itu. Karena berhubung kita belum profesional, jadi nggak bisa mengejar sesuai dengan desain, tapi kita buatnya untuk mempermudah lah, bisa kita bilang. Jadi ada banyak perubahan sih dari wireframe yang kita buat. Nah, langsung kita lihat aja nih. Pertama ada di atas ini navbar. Navbar ini udah general sekali, mungkin teman-teman udah tahu juga ya, karena the power of Bootstrap kita di sini ya. Terima kasih Bootstrap atas CSS-nya ya. Battle.net website ini judul namanya. Dan ini ada menu-menu, di sini ada 4 menu. Yang pertama menu home, yang saat ini sedang kita buka adalah menu home. Kemudian ada menu kategori, ini kategori. Ada menu login dan juga register. Nah, tadi sembari saya jelaskan navbar, teman-teman kan bisa melihat nih, ada di bawah navbar ini banner yang bisa gerak-gerak sendiri. Dia putar-putar sendiri atau kita pindah-pindahin juga bisa.
Nah, tapi dia otomatis karena di dua cuman gambarnya. Dua. Dan gambar yang saya tampilkan ini bukan gambar dari Google saya ambil, tapi memang langsung menuju ke tempat di mana komoditas pinang ini berasal, di mana komoditas pinang ini disediakan. Nah, ini banyak sekali pinang di sini, dan saya sudah bertemu dengan pihak yang mempunyai pinang ini untuk menjelaskan masalah ekspor impor, dan dia mungkin setuju juga karena memang bisa diambil keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, ini semua foto-foto ini saya hasilkan sendiri, kecuali ada beberapa ya, mungkin mayoritasnya semua dari hasil jepretan sendirilah. Nah, kemudian di bawah banner ini terdapat fitur produk. Ini menampilkan fitur produk, artinya fitur produk ini, gambar ini tertera jumlah harganya. Ini berapa harganya. Ini produk pinang Betara harganya berapa? 12.500 dari 12.500. Produk Ideal ini dan produk benang sutra yang dihasilkan dari ini berapa harganya gitu. Nah, ini fitur produk. Kita ke bawah lagi, di sini ada trending kategori. Apa? Kita lihat kan sekilas sama nih antara fitur produk dan juga trending kategori. Nah, di sini di trending kategori ini dia lebih ke menjelaskan deskripsi tentang produk-produk yang kita miliki. Misalnya ini produk pinang. Pinang apa ini? Pinang nek canek pinang. Nah, ini pinang nek canek pinang. Kemudian yang kedua, benang. Deskripsikan lagi. Benang adalah salah satu produk yang dihasilkan dari biji pinang. Nah, itu deskripsinya. Kemudian juga benang sutra ini. Benang sutra adalah benang terbaik. Dan antara kedua ini saling berkaitan juga. Kita nggak bisa memberikan harga untuk produk kalau misalnya ini belum ada di trending kategori. Nah, ini belum ada. Kalau ini fitur-fiturnya belum ada di trending kategori, maka itu tidak bisa kita jual. Tidak bisa kita jual produk-produknya. Nah, gitu. Ya. Langsung aja ke bawahnya lagi. Ini standarisasi aja. Ini bukan yang bisa di-CRUD. Kalau di atas dua tadi itu untuk CRUD-nya, create, read, update, dan delete. Sedangkan untuk ini template biasa aja, botas. Karena kita penjualannya ke luar negeri, kita pakai full English di sini. Cuma ada beberapa Indonesia karena itu cuman produk sampel-sampelnya aja. Ini Inggris. We source and process our betel nut only from Aceh province. Aceh is located around the equator line and tropical climate. Ini sekedar menjelaskan kalau Aceh memiliki iklim yang tropikal sehingga bisa tumbuhlah pohon-pohon pinang yang bisa menjadi nilai harga yang sangat besar. Nah, di sini ada lagi foto. Nah, foto ini bukan yang biru dan abu-abu ini bukan hasil daripada codingan, tapi ini memang foto yang dihasilkan dari PNG, file PNG. Ya, ini. Kemudian di bawah ada our key feature. Ini juga cuman sekedar front end-nya aja. Ini untuk menampilkan apa aja sih komitmen yang kita berikan di perusahaan ini. Pertama ada integrity, we are talking responsibility, ada quality, ada komitmen antar penjual dan pembeli, dan juga ada innovation-nya, ada inovasi-inovasi terbaru yang bisa kita kembangkan di sini, di website ini. Langsung aja, ini semua sudah di halaman home, semua di halaman home. Kemudian kita akan menuju ke kategori dulu sini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke menu kategori karena tadi terputus lagi rekamannya. Rupanya baru terekam 10 menit ya. Jadi kita masuk, tadi udah saya jelaskan di menu home. Kemudian kita tes masuk ke menu kategori di sini. Nah, pada kategori ini menampilkan produk-produk yang dihasilkan dari fitur kategori tadi. Itu sama tampilannya di fitur kategori dan di kategori ini. Yang kesemuanya ini ada dalam file kategori yang bisa di-CRUD dan ditampilkan pada al kategori ini, pinang, benang sutra. Nah, tiga-tiga ini ditampilkan di menu kategori ini. Nah,
Ini kan sama seperti yang tadi tampil. Tadi ada pinang, nek, canek pinang, benang, benang apa, dan benang sutra di sini. Ya, sama seperti yang tadi. Kemudian di sini kita bisa melakukan juga login dan juga register. Login and register di sini. Pertama login. Login ini untuk admin yang bisa misalnya mau ingin melakukan CRUD, dan di sini kita akan diarahkan ke halaman dashboard yang nantinya di sana tempat di mana kita melakukan penambahan data, pengurangan data, ataupun kita ingin edit data. Itu di menu login ini. Dan register ini untuk bagi para user pengguna yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai user. Nah, kita tes saja login di sini sebagai admin ya. Kita buka login. Ya. Nah, ini otomatis tersimpan password. Kalau kita pernah ngisi email address dan passwordnya, itu otomatis tersimpan karena ada fitur remember me ini. Nah, pada saat pertama kali kita isi, kalau kita tekan remember me ini, dia otomatis di sini akan terikat password dan juga email yang pernah kita isi. Itu untuk mempermudah kita login ya. Kita nggak usah capek-capek lagi mengisikan manual email address dan password ini. Dan sedangkan ini email address aidil@gmail.com dan passwordnya ini 1-8. Dan jika teman-teman misalnya nih lupa passwordnya, udah jadi admin tapi lupa passwordnya, kita klik forgot your password ini, dan ketika kita klik ini, kita akan ditunjukkan ke halaman yang bisa kita reset passwordnya. Kita tes, tekan dulu forgot your password ini. Nah, kita akan ditunjukkan ke email address aidil@gmail.com dan dimintakan untuk send password reset link. Nah, kita disuruh mengirimkan password reset ke email kita ini. Nah, karena berhubung kita masih ingat password, nggak usah lah kita kirimkan, karena makin lama juga nanti ya. Kita kembali lagi ke menu login tadi. Login. Oke, login. Nah, login, Aidil. Langsung aja kita klik login, dan apa yang akan terjadi di sini kita lihat. 1, 2. Tara. Tara ini muncul ini, dan kita tunggu dulu sampai semuanya terrefresh dengan sempurna dan muncullah welcome to your dashboard. Kita di sini didatangkan ke dashboard, dan akan muncul ketika kita berhasil login, akan muncul message welcome to your dashboard. Kita klik OK aja. Nah, ini halaman dashboardnya. Bisa teman-teman lihat. Ada sidebar-nya di sini, sidebar. Ada navbar-nya juga di sini, navbar. Navbar ini juga merupakan hasil dari template. Ya, ini sidebar. Sini ada nama dari website ini, Battle.net. Dan ada menu-menu di sini, ada dashboard yang ditampilkan sekarang ini, kategori untuk melihat kategori, add kategori untuk menambahkan kategori, produk untuk menambahkan produk, add produk untuk menambahkan produk. Produk ini yang data tadi untuk melihat produk-produk, dan add produk untuk menambahkan produk. Ada charts dan juga ada table. Dan sidebar ini bisa kita buka tutup juga. Kalau misalnya ribut kali, tengok besar kali halaman ini, kita bisa buka tutup di sini dan tidak menghilangkan tulisan dashboard dan kategori serta ikon-ikonnya itu tidak hilang. Nah, kita besarin aja ya biar lebih luas pandangannya. Kemudian di navbar ini ada menu search. Menu search ini untuk kita lakukan kalau misalnya datanya udah banyak, kan itu sulit kita lihat satu persatu. Jadi kita tinggal search, enter, dan hasilnya akan ada nanti hasil searchnya. Nah, karena ini berhubung 3, nggak usah lah kita search ya. Udah terlihat semua soalnya. Itu kan membuang waktu juga. Kemudian kita kesampingkan lagi. Di sini ada 2 ikon menarik nih. Pertama ada ikon notifikasi, dan yang kedua ada ikon kotak masuk. Ini sebenarnya berasal dari bawaan template juga. Nah, ini ada menu ini belum aktif juga. Cuman ada beberapa rancangan aja. Kalau misalnya ini akan seperti ini nantinya. Nah, ini tapi belum aktif ke CRUD-nya. Nah, yang 2 ini ya.
Kemudian kita kesampingkan lagi, ini ada tampilan usernya yang sudah kita login tadi, dan di sini kita bisa melihat profile kita di sini, melakukan setting-setting tertentu, dan juga kita kalau misalnya udah selesai untuk nge-create semuanya, kita mau logcode juga bisa langsung logcode. Itu terserah sama kita. Nah, ini untuk headernya, dan di filter juga di sini filter. Nah, ini ada tulisan copyright dan juga Idul Fitrah. Jika kita tik add Idul Fitrah, ini akan muncul mengarahkan ke Instagram saya. Nah, ini misalnya kita klik. Nah, oh ya, ini saya lupa memberikan kelas blanknya, underscore blank, sehingga kalau kita tekan itu akan munculnya di sini. Misalnya kalau kita blank, dia akan terbuka di tab baru. Nah, itu nantilah kita lihat di code-nya. Kalau misalnya ini kita tampilkan dulu, dan nanti kita lihat di code-nya apakah bisa di new tab. Bisa, pasti bisa, karena tinggal tambahkan blanknya aja. Langsung kita kembali ke tempat tadi lagi. Nah, so kita lihat ini isi dari dashboardnya. Nah, isi dari dashboardnya ini, kita pilih menu kategori sekarang. Apa yang akan timbul di sini? Nah, di kategori page ini, kategori page, di sini kita ada data 3 yang sama seperti tadi juga, data 3 di kategori ini, yang data yang bisa dideskripsikan. Nah, di sini kita bisa melakukan edit dan delete data ini. Kalau misalnya kita mau edit data Nek Canek Pindeng ini, edit dan delete bisa di sini. Sedangkan untuk menambahkan, kita di sini nanti di add ini. Kita coba dulu nih, kita coba untuk ngeedit lah satu ya. Edit. Kita edit datanya. Apa yang bakalan terjadi, kita langsung diarahkan ke menu kategori 1, edit kategori 1. Misalnya Pinang. Ini kita ubah deskripsinya, misalnya Nek Canek Pindeng lam sensor. Kita sok-sok sensor ya. Nah. Di Tubit bener. Nah, ini bercanda aja sih, ini jangan itu ya. Oke, kalau kita udah ngedit semua ini, misalnya nih Nek Canek Pindeng lam Tubit beneng. Nah, misalnya gini, langsung kita kalau udah siap kita edit, langsung kita lakukan submit. Agak lama, kita tunggulah sampai dia nggak lama lagi. Nah, langsung terubah Nek Canek Pindeng lam di Tubit beneng. Nah, ini udah terubah, udah bisa diedit. Nah, ini dia file yang udah kita edit. Berapa menit? 9 menit, kita cek sudah terekam apa enggak. Kita matikan aja karena 10 menit limitnya. Matikan. Oke. Kita record lagi. Oke, udah muncul record lagi, kita lanjutkan. Ya, ini, nah tadi lupa, tadi langsung muncul kategori update successfully. Nah, kalau kita udah update, akan juga keluar pesan gini, kategori update successfully. Oke, thanks. Ya, udah atas pemberitahuannya. Udah, sekarang edit udah bisa, kita delete, mau tes delete, mau? Gas ya. Kita tes delete lah satu, karena ini agak ke sensor sedikit, kita delete aja satu. Dan akan dibawa kemana kita kali ini?
Kita lihat. Oke, file berhasil di delete. File tadi yang ke sensor tadi udah tidak ada lagi di sini, udah ke delete. Nah, ya kan? Oke, sekarang delete udah bisa di kategori tadi. Ini masih proses loading, kita tunggu aja sebentar. Sekedap aja ya, guysku ya. Oke. Udah, sekarang kita mau tes dulu menambahkan kategorinya. Kita tes tambahkan kategori di menu add kategori di sini. Add kategori. Ayo, mohon tolong laptop dipercepat ya, karena kita nggak sempat nih, lama kali ya. Oke, thank you laptop ya. Ini kita udah diarahkan ke menu add kategori, yang mana di sini kita langsung bisa menambahkan kategori terbarunya. Kita namakan kategori terbaru, misalnya benang udah tas dari Pinang kita buat ya. Tas Pinang, slagnya tas Pinang. Kita deskripsikan tas Pinang merupakan, tas ini merupakan produk, tas ini merupakan produk yang dihasilkan dari Pinang. Hasilkan dari Pinang. Tapi pilih populer. Untuk title-nya sama, kita samakan ya, tas Pinang. Meta keyword-nya saja. Asal terisi semua dulu. Kalau nggak terisi, kalau ada salah satu data yang nggak terisi di sini, maka dia akan error. Kita tambahkan file untuk fotonya, dipilih file ini. Pilih foto, misalnya foto mana? Tuh saya search semua nih ya, karena nggak banyak saya foto kemarin. Foto inilah. Ini keren ya, walaupun udah ada tadi di sana, kita pilih lagi lah ya. Oke, kita open. Kita udah terisi di sini 5555.dpg. Sekarang kalau udah terisi semua, kita pastikan semua udah terisi. Kita submit. Kita tunggu loadingnya. Lama kali ya loadingnya. Menunggu loading seperti menunggu janjimu yang takkan pernah kau kobong sorry kobong. Ayolah, cepatlah. Laptop baru. Tak boleh laptop baru nih ya, nggak ada duit. Oke, kawan-kawan semuanya, kita langsung diarahkan ke kategori. Setelah kita add di sini, kita langsung diarahkan ke kategori dan muncul di bawah ini tas Pinang. Tas ini merupakan, oh ya, ini lambat sekali muncul pesannya. Saya nggak tahu juga kenapa ini, kalau udah lama baru muncul kategori add successfully. Ini udah ter-add, udah sukses add, baru dia muncul pesan, tapi ini lambat kali pesannya. Baru di sini tampil tas Pinang. Tas ini merupakan produk yang dihasilkan dari Pinang. Siap. Oke, sekarang kita lanjut ke produk, ke menu produk. Kita menu produk ini udah semakin lama ya. Nah, ini ada 2 produk di sini. Dan produk ini terhubung ke kategori.
Kalau kita mau menjual produk ini harus ada barangnya, harus ada di kategori. Kalau barangnya belum ada di kategori, maka kita tidak bisa melakukan penjualan. Di sini juga bisa edit dan delete juga seperti di kategori. Nah, ini nggak usah kita tes lagi, edit dan kategori, delete-nya udah bisa. Kemudian kita tes add product aja nih biar cepat. Kita tes add product. Nah, di menu add product ini ada select kategori. Nah, karena kategori ini akan terbaca ada di kategori seperti katakan tadi. Kita select dan akan muncul juga di sini tas Pinang yang baru saja tadi kita tambahkan di kategori, baru muncul di sini tas Pinang. Kita pilih tas Pinang untuk kita jual dia. Nah, kita namakan di sini tas Pinang. Tas Pinang. Ya. Deskripsinya ini kita asal-asal aja, sama juga di sini kita asal-asal ya. Sebenarnya gunanya deskripsi ini kita mau nampilin fitur-fitur yang ada di tas ini, produk-produknya, misalnya dihasilkan dari ini, pembuatannya berapa hari, itu aja lah, makanya banyak. Semua deskripsi ini kita deskripsi singkat aja gitu. Kita isi original price-nya berapa, misalnya harga aslinya itu 80.000, 80.000. Sedangkan harga jual yang kita ingin jual itu cuma 50.000. Ece-ecenya ini ada promo 80.000 kecoret harga original dan kita kasih 50.000. Ya kayak e-commerce lainnya ya, Shopee gitu-gitulah. Taxnya misalnya jumlah barang 10, stok 19, quantity gitu aja, kita isi barang aja dan kita masukkan ke trending atau status, kita pilih trending. Meta title lagi-lagi kita klik aja tas benang. Meta keyword asal-asal aja. Meta description ini untuk mudah kita menemukan file-filenya, makanya diminta itu. Dan di sini kita diminta juga memilih filenya lagi ya, memilih file fotonya lagi. Kita pilih ini foto ini. Oke, berhasil 555. Submit lagi. Dan seharusnya ini akan langsung ditujukan ke file produk dan akan muncul pesan add your pesan kayak tadi, add-nya successfully keluar. Kita lihat. Sorry, saya sedikit sakit ya. Batuk udah seminggu lebih. Ya salam, lama sekali. Lama sekali, ini belum kita tes register lagi. Waktu emang nggak berbicara ya. Nah, ini bau-baunya udah nih. Oke, akan muncul di produk. Tas Pinang muncul harganya 50.000. 50.000 nih udah muncul. Oke, muncul. Kita tunggu, kadang muncul pesan, ini memang lama dia. Dan untuk menu charts dan tabel ini sepertinya ini belum ada apa-apa di charts dan tabel ini, jadi nggak usah kita buka. Ini masih kosong, belum ada file charts dan file tabelnya. Ini cuma pembuatan produk add successfully. Oke, mungkin itu aja di sini. Di dashboardnya mungkin itu aja. Sudah kita tambahkan semua dan kita tes logout untuk melihat berhasil nggak ditambahkan ke sana. Kita logout dan akan muncul ke menu front end-nya tadi. Logout. Ya.
Oke, ini kita tunggu mau rekam lagi. Tadi udah mati, kita tunggu rekam lagi. Oke, udah. Oh, ini udah kerekam ya. Oke, tadi kita setelah kita logout itu kita akan kembali ke menu semulanya, menu front end-nya. Kita lihat di sini. Ya, akan kembali ke menu front end-nya di sini. Ini lama karena file-filenya besar-besar semua. File-file fotonya itu 12 MB, 12 megapiksel. Emang filenya udah nge-up sekali, jadi jaringan lambat. Inilah jadinya bukanya susah ya. Ya salam. Ya. Nah, dia nanti file-file yang tadi kita tambah dia akan muncul di fitur produk dan juga trending kategori. Trending kategori tertambah yang tadi kita tambah, tas benang di fitur juga akan tertambah. Nah, ini nggak terlihat mungkin. Lambat ya. Udah, nanti kita cek sembari berjalannya waktu. Sini kita tes register dulu nih. Misalnya ada tahap user baru, kita tes register. Kita buka register. Ini untuk menambahkan user. Dan nanti setelah kita tambahkan, kita akan cek di localhost ini apakah tertambah atau belum. Kita masuk ke localhost dulu nih. Kita cek di database e-commerce. Database e-commerce, user. Nah, ini sebetulnya udah ada beberapa user di sini. Ada beberapa user dan di sini kita coba tambahkan user satu lagi di register ini. Misalnya namanya di sini ada Stapler ya. Stapler juga ikut menemani saya. Kita namakan ya dia Stapler. Email address, email kamu apa? Oke, stapler@gmail.com. Astagfirullah. Stapler @gmail. Oh ini gmail.com. Astagfirullah. Passwordnya sa2lab56778. Konfirmasi password sekali lagi sa2lab56778. Langsung kita register. Dan kemana kita akan ditujukan setelah kita melakukan register di sini? Tentu saja di sini. Oh tadi mungkin saya nggak sadar di password, salah mungkin ada. Kita ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Confirmation. Kita ulang lagi. Tadi karena nggak sama ya antara password dan konfirmasi sehingga timbul notifikasi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Register ini harusnya sih nggak nggak ada pesan-pesan lain lagi nih, langsung login. Proses register berhasil, pesan akan dituju. Kita tes. Harusnya sih seperti itu ya. Oke, your login berhasil. Nah, ya. Ini semua berhasil. Nah, ini notifikasi Google. Kacau aja ya. Nah, kita lihat di localhost apakah sudah ada stapler tadi ya. Kalau sudah muncul, sini belum muncul. Apakah harus kita Ctrl R? Kayaknya harus.
Ayo dong, ayo dong. Nah, udah ada nih, ini udah ada nih. Mana udah nih? Nah, udah ada nih. Nah, nih stapler udah ada, stapler. Nah, ini juga kemarin udah saya tambahkan Nutrijel, kabel dan stapler ya. Ini 3 sahabat yang dekat sekali ya. Oke. Karena udah berhasil. Mungkin segini aja ya. Presentasinya segini aja ya. Oke lah, mungkin segini aja. Kita langsung cus ke video penutupan. Oke lah, mungkin itu aja untuk presentasi saya. Saya atas nama Idul Fitrah, dan lagi-lagi saya mengucapkan special thanks untuk Pak Amir yang sudah sedikiranya mengajarkan kami dalam proses pengembangan dan untuk mengembangkan framework menggunakan Laravel, dan ini sangat memudahkan untuk para develop kedepannya yang ingin melakukan untuk mempermudah membuat sebuah project dengan mudah dengan file-file yang sudah disediakan oleh Laravel. Sekian dan akhirul kalam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.